Assalamualaikum sobat pendidik di seluruh Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan AKM yang akhir-akhir ini kita sering mendengarnya? Pada diskusi kali ini kita akan membahas dengan tema mempersiapkan AKM menuju sekolah yang berkualitas. Sebelum kita membahas tentang AKM, pada dasarnya apapun sebuah rancangan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, fondasi dasarnya ada pada di perancangan pembelajaran, di mana kompetensi dasar yang berasal dari konten yang membangun untuk kompetensi dasar tersebut akan menghasilkan penguasaan atau kompetensi untuk menguasai konten, di mana kompetensi dasar itu utamanya adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM ini mengacu bahwa tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar berupa literasi dan numerasi. AKM ini berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5 untuk jenjang SD, kelas 8 untuk jenjang SMP, dan kelas 11 untuk jenjang SMA atau yang sederajat. Sebuah pertanyaan menggelitik di beberapa rekan-rekan dan media sosial tentang rumor bahwa ujian nasional itu diganti istilah saja dengan asesmen nasional. Apakah itu betul? Asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional itu menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem dan juga sebagai potret tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Dan laporan asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah, dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Jadi kalau kita berbicara tentang AKM, itu hanya sebagian substansi dari bagian asesmen nasional. Lalu apa perbedaan AKM dan survei karakter? Sementara survei karakter itu mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dimana kalau kita melihat atau mereview, ada 6 nilai karakter pada pelajar Pancasila. Ada karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Apa saja komponen dari literasi membaca numerasi yang diukur di AKM? Jadi asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Dimana kalau kita lihat sebenarnya poin utamanya tetap pada 2 hal, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Bagaimana sih bentuknya? Nah, bentuk dari asesmen nasional bisa berupa pilihan ganda kompleks. Di mana bedanya dengan pilihan ganda biasa? Kalau pilihan ganda kompleks itu siswa dapat memilih lebih dari 1 jawaban pada 1 soal. Bentuk lainnya adalah menjodohkan, isian singkat, dan juga bentuk. Nah, 2 hal pada AKM. Yang pertama adalah literasi membaca yang merupakan kemampuan
Untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan dunia untuk berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan untuk komponen numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Jadi pada tahun 2021 ini asesmen nasional salah satunya berupa AKM yang terdapat komponen lain yang diukur, yaitu survei karakter atau SK, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non kognitif, dan juga ada survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi pada tahun pertama nanti, pada 2021 nanti, atau sekitar 4 bulan lagi, karena informasinya untuk SMP dan SMA asesmen nasional dilaksanakan pada bulan Maret April dan untuk SD Agustus 2021. Lalu mengapa literasi dan numerasi yang telah kita bahas itu penting? Karena literasi membaca, numerasi adalah 2 kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat dinilai untuk mempunyai kontribusi pada masyarakat. Sedangkan menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi siswa di Indonesia masih rendah. Dan mengapa pada asesmen nasional perlu ada survei karakter? Karena pendidikan di Indonesia mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara utuh. Jadi asesmen nasional akan mendorong mengembangkan sikap, nilai-nilai, dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Nah, untuk pesertanya tadi sedikit sudah kita singgung, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak. Untuk setiap peserta mengerjakan asesmen nasional dengan 3 substansi, yang pertama AKM, lalu survei karakter atau SK, survei lingkungan belajar atau SLB. Sedangkan guru dan kepala sekolah mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Tetapi mandirinya ini ada batas waktu maksimal 2 minggu dari AKM siswa. Pelaksanaannya cara daring. Kemudian waktunya untuk SD ya, atau MI ini 2 hari. Jadi beda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional SMP itu 4 hari ya. Untuk asesmen nasional SMP, SMA itu hanya 2 hari. Waktunya untuk SD 75 menit untuk tes literasinya, survei karakter 20 menit di hari pertama, dan hari kedua 70 menit untuk tes numerasi dan 20 menit survei lingkungan belajar. Untuk yang SMP 90 menit di hari pertama tes literasi dan 30 menit di hari pertama survei karakter. Sedangkan pada hari kedua siswa-siswa SMP SMA ini mengerjakan tes numerasi 90 menit dan mengerjakan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Nah, lalu bagaimana sih bentuk-bentuk soal asesmen nasional? Untuk jawaban ini akan kita bahas secara detail pada tayangan episode di channel YouTube Media Komunika. Baiklah rekan-rekan sahabat pendidik seluruh Indonesia, mari kita tetap semangat menyongsong asesmen nasional ini sebagai kepedulian kita terhadap pendidik, terhadap kemajuan bangsa Indonesia, untuk tugas kita menyemai tunas-tunas generasi bangsa menuju generasi emas 2045
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.